Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fid din, sidang jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua kaum muslimin pada hari pertama bulan Syawal melaksanakan yang namanya salat Idul Fitri secara berjamaah, yang mana dalam firman-Nya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan suci Ramadan, walitukabbirullaha, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengangkat syiar Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian wahai para manusia, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir yang kita kumandangkan semenjak terbenamnya matahari di penghujung bulan suci Ramadan, di awal masuknya tanggal 1 Syawal. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam
tatkala beliau berkhutbah pada khutbah Idul Fitri dan pada khutbah-khutbah yang lainnya, disifatkan oleh para sahabat, ihmarrat aynah wa ala sautah ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabbahakum wa massakum. Yang mana Nabi Muhammad SAW tatkala berkhutbah, merah mata beliau, tinggi suara beliau, seolah-olah beliau menjadi panglima perang, seraya mengatakan, kalian akan diserang di waktu pagi, kalian akan diserang di waktu sore. Ikhwatiddin, azanallahu wa iyyakum. Ingatlah kehidupan kita yang sekarang ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang abadi. Karena sesungguhnya kehidupan sekarang adalah kehidupan menuju kehidupan yang hakiki, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniai bapak kita semua, ibunda kita semua, Adam dan Hawa, surga. Maka ingat, rumah kita yang sebenarnya adalah surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, Nabi Adam sekaligus anak keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini untuk berperang, berjuang dalam melawan hawa nafsu, melawan kejahatan syaitan, kejahatan iblis laknatullahi alaih. Maka hendaklah kita sebagai umat manusia, anaknya Nabi Adam alaihissalam, kembali dengan kemenangan nanti bersama baginda Nabi Adam alaihissalam, kembali dengan kemenangan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua akan bahwasanya, jadilah kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing, aw abiru sabil, ataupun orang yang sedang dalam perjalanan. Entah itu perjalanan, di dalam perjalanan tersebut banyak ujian, cobaan, liku-pilu. Itulah tantangan, itulah peperangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan penentuannya, akankah kita kembali kepada kemenangan, kembali dengan kemenangan, kembali dengan kesuksesan, kejayaan, kenikmatan yang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya, tidak akan ada putus-putusnya para jamaah? Ataukah kita akan kembali kepada kesengsaraan yang abadi, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, neraka jahanam, alaiha malaikatun ghilad syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana neraka tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terhadap malaikat-malaikat yang bengis, yang menyeramkan, yang keras,
yang mana mereka, para malaikat, tidak akan pernah memaksiatkan kepada Rabb-Nya. Tidak akan pernah berbuat maksiat, dan malaikat akan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tatkala kita di dunia tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita, tidak bisa mengalahkan syaitan. Kita tidak menjadikan syaitan sebagai adu, sebagai musuh yang nyata, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka ambil mereka sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa may yattakhidhish syaitan waliyan wa may yattakhidhish syaitan qarinan fasa'a qarina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya, maka sungguh dia telah mengambil sesesat-sesatnya teman, sejelek-jeleknya teman. Karena apa? Syaitan akan mengembalikan kita dengan kesengsaraan kepada jurang yang penuh dengan liku-pilu, yang tidak akan ada putus-putusnya. Nar jahannam, neraka jahannam. Oleh karena itu, 1 bulan telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita para jamaah untuk lebih mudah melawan, lebih mudah mengontrol hawa nafsu, yang mana pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Berkurang musuh kita pada bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian ingat, pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan, rahmat, dan segala macam. Akan tetapi, akankah kita meraih bulan Ramadan ini dengan kemenangan, ataukah dengan kesengsaraan? Akankah kita kembali kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan ataukah kesengsaraan? Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara manusia ada yang sengsara, ada yang gembira. Fa ammal ladzi nashaqu fa finnar. Orang yang celaka, orang sengsara akan masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha. Mereka akan kekal dalamnya. Adapun orang-orang yang sa'id, yang berbahagia, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kediaman, kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Karena ingat, kemenangan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki adalah tatkala kita dijauhkan dari api neraka, kita dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan wajahnya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang, sungguh dia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana cara kita agar di dunia ini kita menjadi orang-orang yang menang sebelum kita sampai ke negeri keamanan yang hakiki, ke negeri keamanan yang tidak akan ada batasannya sampai selama-lamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah menang, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses orang yang beragama Islam dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Inilah konsep hidup bahagia kita di dunia para jamaah. Islam diberikan rizki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita apakah merasa cukup? Kebanyakan manusia mereka telah diberikan mungkin Islam, telah diberikan rizki yang cukup, akan tetapi sedikit bagi mereka orang-orang yang berada di atas qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingat, kunci kesuksesan kita di akhirat nanti, kemenangan, bagaimana agar kita kembali dengan kemenangan di akhirat nanti, catat hadis tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di kurang lebih 70 ayat di dalam Al-Qur'an memberitahukan tentang kemenangan seorang mukmin. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah menang, sungguh telah bahagia, sungguh telah gembira orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah gembira, telah menang orang yang mensucikan jiwanya di dunia tentunya. Karena ingat, dunia adalah tempat ujian, tempatnya berperang, tempatnya cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan agar menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya, sehingga dengan bagusnya amalan tersebut yang kita akan bawa, kita bisa kembali kepada kemenangan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian nasihat wabil khusus tertuju kepada para ummahat, para akhwat, kaum wanita, kaum hawa. Ingatlah bahwasanya penghuni neraka adalah kebanyakan dari kalangan kaum wanita. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, "Ya nisa, tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para perempuan, bersedekahlah, berinfaklah, karena sesungguhnya kalian adalah umat yang terbanyak yang masuk ke dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian berdirilah salah satu wanita dari Ansar seraya mengatakan, "Kenapa wahai Nabi? Apakah kami berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak. Akan tetapi kalian takfurnal ashir. Kalian tidak mensyukuri suami kalian. Tidak berterima kasih kepada suami kalian, durhaka terhadap suami kalian. Tidak memenuhi haknya, tidak memberikan haknya. Kalian tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kalian." Dan subhanallah, wanita Ansar, wanita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tatkala mendengarkan hadis tersebut, mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, apa yang terjadi? Disebutkan dalam riwayat tersebut, mereka melepaskan kalung-kalung mereka, melepaskan perhiasan cincin semua mereka. Kemudian mereka menginfakkan. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kesempatan untuk memberikan sedekah, kesempatan untuk berinfak bukan hanya pada bulan Ramadan. Tapi ingat, bulan Ramadan adalah bulan yang ada bonusnya. Maka jangan kita sia-siakan. Tatkala Ramadan telah pergi, maka kita harus membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, Ramadan telah pergi waktunya. Bulan ampunan telah pergi. Bulan yang penuh dengan rahmat telah pergi. Syaitan yang tadinya dibelenggu dibuka kembali.
Zamannya telah pergi, waktunya telah berlalu. Akan tetapi ya Rabb, Engkau adalah Maha yang tidak akan pernah berlalu, Maha tidak akan pernah pergi, Maha yang tidak akan pernah sirna. Maka kami beribadah bukan karena bulan Ramadan, akan tetapi kami beribadah karenamu ya Allah. Ingatkan diri kita hal seperti itu. Tatkala di bulan suci Ramadan kita sering berinfak, maka di luar bulan Ramadan buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita menyembah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja. Salatul tarawih di luar bulan Ramadan kita bangun salat qiyamul lail, bangun salat tahajud. Buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kami menyembahmu ya Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Semoga khutbah Idul Fitri yang singkat ini bisa mengingatkan diri kita akan hakikat kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Kemudian bisa mengingatkan kita akan bahwasanya bulan Ramadan betul telah pergi. Tapi ingat, Rabbnya bulan Ramadan, Tuhannya bulan Ramadan tidak akan pernah pergi. Kapanpun kita minta kepadanya, Jalla Jalaluh, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau wahai Muhammad mereka hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka beritahukan mereka bahwasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan mengijabah orang-orang yang meminta tatkala mereka meminta. Di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, Allah Sami'un Basir. Allah tetap Maha melihat, Allah tetap Maha mendengar. Ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu mampu Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, bagaimana kita menjadi ibadur Rahman yang sebetulnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita agar selalu senantiasa beramal saleh khalisan liwajhil karim, beramal saleh ikhlas karenanya Jalla Jalaluh, tentu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وجميع أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.